Halo teman-teman, sahabat peternak cerdas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua subscriber setia channel ini. Untuk konten kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman lewat WA kemarin tentang pakan puyuh fermentasi. Tapi sebelum lanjut, buat rekan-rekan yang baru datang ke sini, jangan lupa lihat playlist di channel ini, siapa tahu ada konten yang sedang teman-teman cari. Jangan lupa juga buat yang belum subscribe dulu ya, like dan tekan juga tombol loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi nantinya saat channel ini upload video terbaru. Oke, melanjutkan dari pertanyaan kemarin dari Mas Chandra Surabaya dan Mas Widodo Klaten. Ini permasalahannya sama sih. Setelah memakai pakan fermentasi dan kelupaan membuat pakan fermentasi, akhirnya balik ke pakan murni dan produksi puyuhnya drop ya. Itu dikarenakan stres karena pergantian pakan dari pakan fermentasi kembali ke pakan murni. Secara tidak langsung puyuh harus adaptasi lagi ke pakan baru. Makanya pada konten pembuatan pakan fermentasi kemarin saya sudah bilang buatlah continue dan jangan sampai kehabisan. Akhirnya bolak-balik ke pakan murni, puyuh menjadi stres dan produksi pun ikut turun. Jika sudah seperti itu, yang utama kita tingkatkan dulu imunitasnya. Ingat, puyuh stres sama saja dengan mengundang penyakit. Jadi sebisa mungkin perkecil tingkat stres puyuh dengan cara bisa diberikan vitamin dosis tinggi seperti Vita Stress atau Fortevit, atau berikan probiotik herbal yang ada di channel ini. Naikkan saja dosisnya 2-3 hari. Nanti dalam waktu 3 harian akan berangsur pulih kembali produksinya. Berikan juga suplemen pendukung seperti asam amino agar kekurangan protein pada pakan campur bisa tertutupi. Untuk yang belum buat asam amino bisa melihat video konten saya yang ini. Jadi inti permasalahan adalah pergantian pakan, walau dengan pakan yang sama tapi dalam komposisi yang berbeda. Puyuh perlu adaptasi kembali dan itu menimbulkan stres pada puyuh. Sekali lagi, hati-hati dengan stres puyuh. Pada kondisi seperti inilah penyakit mudah masuk. Sedikit masukan dari saya, di saat harga pakan naik seperti ini, alangkah baiknya jika kita mengurangi pencampuran pakan. Dikarenakan harga naik, logikanya sudah pasti kualitas turun. Maka pencampuran pakan sebaiknya tetap melihat kondisi harga maupun kualitas pakan. Dan alangkah baiknya kita fermentasikan pakan puyuh maupun campurannya untuk meningkatkan nutrisi dan tingkat keserapan nutrisi atau TDN-nya. Utamakan dulu produksi puyuh ketimbang mencari pakan murah. Pakan bisa murah tapi produksi hancur, buat apa? Yang ada amsong nanti malahan afkir dini, karena hasil telur tidak bisa menutupi biaya produksi. Apalagi musim pandemi seperti ini, harga pakan melambung, harga telur hancur, ditambah lagi produksi telur tidak bisa maksimal. Yang tidak kuat ya pasti melambaikan tangan, mundur dari dunia perpuyuhan. Nah, selama saya berternak puyuh, bertahan atau tidak hanya dari 2 masalah. 1, harga jual telur tinggi. 2, produksi atau hente harian maksimal minimal 90% pada masa puncak. Setelah 6 bulan biasanya turun 85%. Kalau kita bisa menjaga 2 masalah tadi, pasti akan bertahan. Kalau tidak ya wassalam. Belum lagi cekaman penyakit puyuh yang baru-baru ini merebak, menambah penderitaan peternak. Tolong pahami sedikit tentang siklus ini. Tiap pakan mahal, harga telur anjlok. Saat itulah biasanya wabah penyakit. Cobalah diingat kembali apakah yang saya bilang ini benar. Kenapa bisa begitu? Tidak ada yang tahu. Itulah siklus alam. Tiap sesuatu yang melebihi batas pasti akan datang bencana juga. Selalu lakukan perawatan puyuh yang baik dan sesuai logika kalian.
Terlalu menoleh ke sana kemari malah akan semakin membingungkan kalian. Jadilah peternak cerdas yang memakai logika. Dari sini Anda paham? Kalau belum ya kita sharing aja nanti. Oke teman-teman, jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tanya saja di kolom komentar atau chat via WA. WA ada di deskripsi video ini. Sekalian silahkan yang mau request konten apa yang mau dibahas silahkan komen ya. Jangan lupa yang belum subscribe dan like-nya, dan cocol juga tombol loncengnya. Oke. Salam logika, salam peternak cerdas, jayalah selalu peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.